Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Video kali ini aku mau bikin masakan ala-ala warung penyetan atau warung pecel lele ya guys. Semuanya aku bikin sendiri, mulai dari nasi uduk, ayam, tahu tempe, kol goreng, sambalnya pastinya, dan juga yang bikin spesial aku juga bikin cah kangkungnya. Pokoknya biar berasa kita lagi makan di warung penyetan atau pecel lele. Jadi aku bikin semuanya komplit. Oke, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih semuanya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bikin adalah nasi uduk. Aku bikinnya pakai rice cooker aja. Ini aku udah siapkan berasnya. Terus juga aku ada air, daun salam, santan, serai, daun pandan, dan juga daun jeruk. Langsung aja sekarang aku masukkan daun-daunnya. Dimasukkan aja ke dalam rice cooker sama serainya juga. Setelah itu aku tambahkan santan. Ini aku pakai santan kental dan ditambah air. Untuk takaran airnya sesuaikan ya dengan air pada saat kita masak nasi biasa. Ini juga aku tambahin sedikit garam ya, biar nanti nasi uduknya itu selain ada aroma juga ada sedikit rasa asinnya. Gurih gitu guys. Setelah takaran airnya pas, jangan lupa berasnya diaduk-aduk dulu ya biar rata. Lanjut setelah itu aku masukkan ke dalam rice cooker, terus dimasak sampai nasi uduknya mateng. Jadi jangan lupa buat selalu ngaduk-ngaduknya ya saat proses dia masak. Sekarang sambil nunggu nasinya masak, kita udah bisa ungkep ayamnya ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama aku punya bawang merah. Terus aku juga punya 4 siung bawang putih. Ini juga kunyit. Kalau kalian pengen sedikit kuning bisa ditambahin lagi kunyitnya. Ada jahe, batang serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini juga aku punya ketumbar. Kalau misalnya kalian nggak punya yang biji kayak gini, kalian bisa pakai ketumbar bubuk. Terus ini ada sedikit garam. Ini juga aku udah siapkan ayam. Aku pakai ayam 2 ekor. Dipotong 4 ayamnya supaya hasilnya tuh kayak gini. Dan juga ini aku punya air untuk merebus ayamnya. Langsung aja ya. Yang pertama aku lakukan, aku mau blender dulu bawang dan juga jahe dan kunyit. Semuanya aku masukin ke dalam blender ya, kayak gini. Karena aku pakai blender yang kecil, jadi bawangnya itu aku potong-potong dulu ya, biar dia mudah halusnya. Ini juga ada jahe, aku potong-potong juga. Terus ada kunyit. Kalau misalnya kalian pengen lebih kuning, kalian bisa tambah kunyit atau kunyit bubuk ya. Jangan lupa masukin juga ketumbarnya dan di blender. Aku juga tambahin sedikit air ya, karena kalau pakai blender kayak gini emang harus ditambah air ya. Dan ini hasil yang udah di blender. Sekarang saatnya aku mau rebus ayamnya dulu. Semua bumbu halusnya aku masukin ke dalam panci bersama dengan ayam dan juga aku tambahin air. Ini aku masukin juga daunnya, daun salam, daun jeruk, dan juga batang serai ya. Kayak gini, terus ditambah air sampai ayamnya itu tenggelam di dalam air kayak gini ya. Ditambahin juga sedikit garam. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya guys. Diaduk-aduk supaya bumbunya itu rata ya. Jadi kalau misalnya ayamnya belum terendam dengan sempurna, kita bisa tambahin air lagi ya. Ini udah aku masak ayamnya pakai api kecil aja ya, jangan lupa ditutup kayak gini ya. Rebus sampai ayamnya mendidih. Sekali ayamnya itu kita aduk-aduk biar matangnya merata.
Kalau udah kayak gini, kayaknya ayamnya udah mateng ya. Jadi ini bisa kita tiriskan. Jangan lupa ditiriskan pakai panci yang jaring ya. Jadi ayamnya itu benar-benar kering dan gak ada air lagi ya. Kayak gini ya guys, jadi ayamnya itu udah bisa kita dinginkan. Aku juga mau ungkep tahu dan juga tempenya karena di sini cuma ada jual tahu putih dan tempe yang kayak gini. Jadi mau aku masak dulu di air bekas ungkep ayam tadi ya. Jadi kayak gini, direbus aja sebentar sampai tahu dan tempenya agak sedikit kuning ya guys. Dan ini dia ayam ungkep aku udah mateng dan juga udah aku dinginkan. Terus aku juga punya tahu dan tempe yang udah aku ungkep juga, ungkep kuning. Terus nanti juga aku bakalan goreng kol goreng dan juga pete. Sekarang selanjutnya aku mau bikin sambal terasi tomat buat ayamnya. Kayak gini ya bahan-bahannya. Aku punya cabai merah keriting, 2 buah tomat, dan juga cabai rawit setan atau cabai rawit merah ya, kayak gini. Terus aku juga punya bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Dan yang bikin spesial, aku bakalan pakai gula merah. Dan ini dia terasi dan juga kaldu jamur. Ini aku punya garam dan juga minyak goreng untuk goreng semua bahannya ya. Cara membuatnya kayak gini aja, simple. Yang pertama kita tuang dulu minyak gorengnya, panaskan minyak gorengnya sampai hangat. Terus aku bakalan tumis, aku bakalan masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Diaduk-aduk sampai bawangnya layu ya. Kalau udah layu kayak gini, udah kita bisa tiriskan. Lanjut, aku sekarang mau goreng cabenya. Kayak gini ya guys, digoreng cabenya. Tomatnya juga aku masukin ya. Digoreng aja sampai cabenya sedikit layu. Jangan terlalu lama ya, nanti cabenya terlalu lembek. Kalau misalnya kalian nggak punya cabai rawit setan atau cabai rawit merah, kalian bisa ganti pakai cabai rawit hijau ya. Untuk takaran kalian bisa sesuaikan dengan pedas atau nggak pedas yang kalian mau. Selanjutnya aku mau haluskan cabenya. Di sini aku pakai chopper Mito Chiba aja ya. Kalau diulek emang lebih baik guys. Cuma karena aku malas, aku pakai chopper Mito Chiba aja ya. Ini aku masukin setengah cabenya. Lalu aku masukin sedikit bawang dan aku chopper deh sampai halus. Kalau udah halus kayak gini, sekarang aku mau tambahin sisa dari cabenya. Aku masukin semuanya dan aku tambahin lagi bawang. Setelah itu aku masukin juga kaldu jamur dan juga terasinya ya, kayak gini aja. Dan aku masukin garam. Dan yang terakhir aku masukin gula merahnya. Jadi dihaluskan sampai gula merahnya juga benar-benar halus ya. Tapi buat cabenya jangan terlalu halus ya, karena nanti nggak cantik gitu. Jadi kayak gini aja ya guys. Setelah itu aku mau tumis. Ini tadi minyak bekas aku goreng cabenya, mau aku tumis dulu ya sambalnya yang udah kita ulek tadi atau kita chopper tadi. Dimasukin aja semuanya. Masak sampai sambalnya ini benar-benar mateng ya. Jadi kayak gini ya penampakannya. Ini pun kalau nggak habis bisa kita simpan di kulkas. Jadi sambalnya itu tahan lama.
Ini sekarang saatnya yang paling seru, kita goreng-goreng ya. Ini dia tadi ayam ungkep kita udah dingin, terus ada tahu tempe juga udah dingin. Sekarang saatnya kita goreng. Ini juga aku bakalan goreng kol goreng dan juga pete. Ini aku udah panasin minyak. Jadi kalau sebelum kita goreng itu minyaknya harus benar-benar panas ya, pakai api gede kayak di warung-warung penyetan. Jangan lupa sebelum digoreng ayamnya sedikit digeprek dulu ya, atau dipenyetin dikit supaya nanti pas digoreng luarnya itu crispy dan dalamnya itu tetap lembut. Jadi kita nggak perlu waktu lama ya untuk gorengnya. Ini aku goreng ayamnya itu pakai api besar ya guys, jadi ayamnya itu cepat banget mateng dan kuning. Kayak gini ayamnya udah mateng ya, kalian bisa lihat kan kuningnya cantik banget, luarnya kelihatan crispy. Ini ayamnya udah matang semua ya, mau aku tiriskan dulu. Sekarang lanjut aku mau goreng tahu dan tempenya ya, kayak gini aja. Tinggal dimasukin aja ya ke dalam minyak panas, goreng sampai kecoklatan. Ini juga gorengnya sebentar ya, jangan lama-lama nanti gosong. Ini tahu tempenya udah mateng, aku tiriskan juga ya. Sekarang aku mau goreng petenya. Ini juga petenya digoreng sebentar aja ya. Dan yang terakhir aku mau goreng kolnya. Pakai minyak panas ya, kayak gini. Masukin semua kolnya. Goreng sampai kolnya agak sedikit kecoklatan kayak gini ya. Walaupun tadi digoreng banyak, hasilnya tetap sedikit ya guys. Oke, yang terakhir aku bakalan bikin cah kangkungnya ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama aku punya ini cabai atau sambal yang udah kita bikin tadi. Terus aku juga punya bawang putih, bawang merah dan juga tomat. Dan yang pasti ini kangkung udah aku cuci. Terus saatnya kita tumis deh. Ini aku masukin minyak bekas aku goreng ayam tadi biar aromanya lebih keluar ya. Jadi ini aku tumis bawang putih dan bawang merah dan juga tomat sampai benar-benar wangi ya. Terus aku tambahin garam di awal supaya lebih meresap gitu. Jadi aku tambahin juga kaldu jamurnya. Lanjut aku mau masukin kangkungnya ya. Ini biar ditumis sampai dia layu. Setelah kangkungnya masuk, aku mau tambahin cabenya atau sambal yang udah kita bikin tadi. Jangan lupa diaduk-aduk cepat ya supaya kangkungnya itu mateng merata dan juga warnanya tetap hijau cantik. Jadi nggak perlu lama-lama ya. Kalau kangkungnya udah layu kayak gini, kita bisa tambahin air kalau memang suka berkuah. Kalau aku suka berkuah, jadi aku tambahin air, masak lagi sampai airnya juga ikut mendidih ya guys. Gitu aja. Dan ini dia semua menu ala warung penyetan kita udah siap ya guys. Ada ayam goreng, ada sambalnya, ada tahu tempe, pete goreng dan juga kol goreng, ada lalapan dan juga cah kangkung. Sekarang saatnya kita plating biar kayak warung penyetan atau pecel lele beneran ya guys. Jadi tinggal kita masukin aja nasi uduk yang tadi kita bikin. Terus kita tambahin ayam, tahu tempe, dan juga kita tambahin lalapannya. Jangan lupa nasi uduknya aku tambahin bawang goreng. Dan yang terakhir aku masukin
aku kasih cabai atau sambalnya kayak gini aja ya. Jadi udah penuh kan piring kita. Ini dia menu nasi uduknya udah siap kita masak. Kayak gini ya guys, saatnya bisa kita nikmati. Dan ini dia sayur cah kangkung. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media kalian. Buat kalian yang suka makan di warung penyetan, menu ini bisa banget kalian bikin di rumah ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.